Refly Harun kritik pemerintah naikkan iuran BPJS di tengah wabah corona. Sungguh ironis. Ya, kalau kita bicara mengenai uang 25.000 menjadi 35.000, 51.000 menjadi 100.000, 80.000 menjadi 150.000 per bulan, mungkin bagi sebagian orang nothing, ada masalah. Tapi jangan lupa, sebagian besar masyarakat sudah terdampak oleh COVID-19, daya beli sudah rendah. Jangankan untuk membayar iuran, untuk makan sehari-hari saja mungkin sudah sulit. Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan terus menuai polemik. Terlebih keputusan itu diambil saat wabah virus corona belum berakhir. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut sebagian besar masyarakat terdampak dengan adanya wabah virus corona ini. Daya beli masyarakat dinilai semakin menurun. Namun kemudian pemerintah justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sekarang ini daya beli masyarakat luar biasa. Menurutnya, bahkan barangkali banyak yang sudah tidak mampu lagi membeli makanan, hanya berharap bantuan dari pemerintah, kata Refly dikutip dari kanal YouTube-nya Jumat 15 Mei. Tapi kok dalam kondisi seperti ini malah berpikir menaikkan? Ironis, sambung dia. Selain soal masalah waktu yang dinilai tidak tepat, keputusan menaikkan iuran itu juga dianggap tidak taat hukum. Sebab peraturan presiden yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Refly menyebut secara formal tidak ada prosedur yang dilanggar, sebab peraturan presiden yang dibatalkan MA kemudian direvisi dengan Perpres yang baru. Namun yang jadi persoalan kemudian, Perpres yang baru kembali menaikkan iuran tersebut. Jokowi dinilai mengabaikan substansi putusan MA yang membatalkan Perpres sebelumnya. Menurut Refly, Perpres yang lama dibatalkan MA lantaran dinilai adanya tata kelola BPJS Kesehatan bermasalah, sehingga menaikkan iuran dinilai tidak tepat. MA membatalkan karena terkait dengan tata kelola BPJS yang dianggap bermasalah. Jadi kenaikan itu seharusnya jangan dibebankan kepada masyarakat ketika tata kelola BPJS bermasalah, ujar mantan Komisaris Utama Utara Pelindo I itu. Ia menambahkan, pemerintah seharusnya menyelesaikan substansi permasalahan itu terlebih dahulu. Itu dulu yang diperbaiki terlebih dahulu, maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan, ujar dia. Refly meyakini Perpres Jokowi itu akan kembali digugat. Mudah-mudahan Mahkamah Agung akan kembali berpihak kepada masyarakat, pungkas dia. Deputi 2 KSP Abed Nego Tarigan sebelumnya sudah menjelaskan alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah corona. Menurut dia, keputusan diambil karena negara juga sedang dalam situasi yang sulit. Sebenarnya, oleh sebab itu, di dalam konteks potret negara, kita lihat bahwa negara juga dalam situasi yang sulit. Artinya, penerimaan negara juga menurun drastis. Jelas Abed Nego kepada wartawan Kamis 14 Mei. Nantinya, kata dia, masyarakat bisa ikut membuktikan solidaritas mereka dengan menerima rencana kenaikan iuran itu. Tidak hanya itu, Abed Nego memastikan pelayanan BPJS Kesehatan juga akan diperbaiki. Jadi justru semangat solidaritas kita di dalam situasi ini yang menjadi penting itu perlu dimonitor oleh masyarakat setelah ini dijalankan hal-hal buruk apalagi yang masih terjadi, ujar Abed Nego. Abed Nego mengaku tidak mempersoalkan jika Perpres itu digugat. Dia menjelaskan mengajukan gugatan merupakan hak dari setiap warga negara. Ya, kalau kita bicara mengenai uang 25.000 menjadi 35.000, 51.000 menjadi 100.000, 80.000 menjadi 150.000 per bulan, mungkin bagi sebagian orang nothing, ada masalah. Tapi jangan lupa, sebagian besar masyarakat sudah terdampak oleh COVID-19, daya beli sudah rendah. Jangankan untuk membayar iuran, untuk makan sehari-hari saja mungkin sudah sulit. Tinggal mengharapkan bantuan negara, uluran tangan negara. Sebenarnya bukan uluran, tapi hak masyarakat. Saya
membuat Twitter bahwa dalam perspektif HAM tidak ada yang namanya bantuan sosial, bantuan presiden. Yang ada adalah hak masyarakat untuk dilindungi. Paling tidak dilindungi itu basic, tetapi disejahterakan itu jauh lebih besar lagi. Nah, dengan menaikkan BPJS, sebenarnya ada dua soal masalahnya. Apa itu? Pertama, sebenarnya Perpres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. MA membatalkan karena terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah. Jadi, kenaikan itu ya harusnya jangan dibebankan kepada masyarakat ketika tata kelola BPJS-nya bermasalah. Itu dulu yang diadres, diperbaiki terlebih dahulu. Maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan-kenaikan. Tetapi yang terjadi tidak. Kita tidak tahu apakah tata kelola BPJS-nya diselesaikan atau tidak. Tapi yang jelas, direksi Dewan Pengawas BPJS itu mendapatkan gaji yang luar biasa besarnya. Konon mencapai 300 jutaan. Wah, kalau 300 jutaan itu besar sekali gajinya. Jauh lebih besar dari gaji BUMN ring 3, ring 4. Padahal kita tahu bahwa ini bukan perusahaan yang sebenarnya harus mencari keuntungan, tapi perusahaan yang menjalankan kewajiban negara untuk memberikan yang namanya jaminan sosial, dalam hal ini jaminan kesehatan, kepada masyarakat yang merupakan pesan konstitusi. Rugi tidak apa-apa, tapi yang paling penting tata kelolanya baik, tidak dibuat poya-poya. Pengeluaran gaji harus dibuat serasional mungkin, bukan dibuat semena-mena, dibuat besarnya minta ampun. Karena itulah kenaikan ini menjadi tidak tepat. Pertama, tidak taat hukum. Ya, memang secara formal mudah sekali, tinggal ganti perpresnya, terbitkan perpres yang baru, lalu kemudian taat kepada putusan pengadilan. Padahal substansinya tidak taat, karena substansinya itu perbaiki dulu tata kelola BPJS, nanti soal penyesuaian itu soal lain. Yang kedua, timing. Sekarang ini daya beli masyarakat luar biasa menurunnya. Bahkan barangkali banyak yang sudah tidak mampu lagi membeli makanan, hanya berharap dari bantuan pemerintah tadi. Tapi kok pemerintah dalam kondisi seperti ini malah berpikir menaikkan? Ironis. Ya, saya tahu barangkali negara tidak memiliki kemampuan lagi untuk menambal semua kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada rakyat. Karena mungkin keuangan sudah berlari kemana-mana. Sudah untuk ibu kota baru, sudah untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Tapi sebenarnya di tengah COVID-19 ini harusnya proyek-proyek mercusuar itu dihentikan terlebih dahulu. Kita konsentrasi kepada bagaimana melindungi masyarakat dari COVID-19, termasuk juga bagaimana memberikan mereka jaminan kesehatan ketika mereka kemudian sakit, termasuk sakit akibat dari COVID-19 ini. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kritik ini didengarkan oleh pengambil kebijakan. Mungkin orang-orang istana berpikir, apalah artinya uang dari 51.000 ke 80.000 atau 100 ke 150.000. Itu uang kecil satu bulan, satu kali makan saja habis. Tapi bagi mereka yang hidup di Jakarta, barangkali mayoritas Jakarta kelas menengah atau ring istana yang pendapatannya dijamin oleh negara, tapi bagi mereka yang sama sekali tidak punya penghasilan, uang 50.000, 20.000, 100.000 adalah sangat berguna bagi mereka. Mereka bisa berhemat untuk makan sehari-hari. Itu saja sobat era sekalian, Uber kali ini mengenai BPJS Kesehatan. Saya tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan pemerintah, tapi yang jelas pasti masyarakat akan menggugat kembali Perpres ini. Dan mudah-mudahan Mahkamah Agung akan kembali berpihak kepada masyarakat, pada masyarakat kecil, masyarakat bawah yang dulu saja dipersoalkan, apalagi ketika COVID-19 melanda kita semua yang membuat daya beli semua masyarakat melemah. Bahkan beberapa di antara, banyak di antaranya sudah kehilangan pekerjaan dan mungkin hanya berharap dari datangnya bantuan pemerintah yang kadang-kadang juga bermasalah dalam distribusinya. Sobat era sekalian, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar juga, serta diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Jangan lupa. Tidak tepat. MA membatalkan karena terkait dengan tata kelola BPJS yang dianggap bermasalah. Jadi kenaikan itu seharusnya jangan dibebankan kepada masyarakat ketika
tata kelola BPJS bermasalah, ujar mantan Komisaris Utama Utara Pelindo 1 itu. Dia menambahkan, pemerintah seharusnya menyelesaikan substansi permasalahan itu terlebih dahulu. Itu dulu yang diperbaiki terlebih dahulu, maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan, ujar dia. Refli meyakini Perpres Jokowi itu akan kembali digugat. Mudah-mudahan Mahkamah Agung akan kembali berpihak kepada masyarakat, pungkas dia. Deputi 2 KSP Abednego Tarigan sebelumnya sudah menjelaskan alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah corona. Menurut dia, keputusan diambil karena negara juga sedang dalam situasi yang sulit. Sebenarnya, oleh sebab itu, di dalam konteks potret negara, kita lihat bahwa negara juga dalam situasi yang sulit. Artinya, penerimaan negara juga menurun drastis. Jelas Abednego kepada wartawan Kamis 14 Mei. Nantinya, kata dia, masyarakat bisa ikut membuktikan solidaritas mereka dengan menerima rencana kenaikan iuran itu. Tidak hanya itu, Abednego memastikan pelayanan BPJS Kesehatan juga akan diperbaiki. Jadi justru semangat solidaritas kita di dalam situasi ini yang menjadi penting itu perlu dimonitor oleh masyarakat setelah ini dijalankan hal-hal buruk apalagi yang masih terjadi, ujar Abednego. Abednego mengaku tidak mempersoalkan jika Perpres itu digugat. Dia menjelaskan mengajukan gugatan merupakan hak dari setiap warga negara. Ya, kalau kita bicara mengenai uang 25.000 menjadi 35.000, 51.000 menjadi 100.000, 80.000 menjadi 150.000 per bulan, mungkin bagi sebagian orang nothing, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, sebagian besar masyarakat sudah terdampak oleh COVID-19, daya beli sudah rendah. Jangankan untuk membayar iuran, untuk makan sehari-hari saja mungkin sudah sulit. Tinggal mengharapkan bantuan negara, uluran tangan negara. Sebenarnya bukan uluran, tapi hak masyarakat. Saya membuat Twitter bahwa dalam perspektif HAM tidak ada yang namanya bantuan sosial, bantuan presiden. Yang ada adalah hak masyarakat untuk dilindungi. Paling tidak dilindungi itu basic, tetapi disejahterakan itu jauh lebih besar lagi. Nah, dengan menaikkan BPJS, sebenarnya ada dua soal masalahnya. Apa itu? Pertama, sebenarnya Perpres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. MA membatalkan karena terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah. Jadi, kenaikan itu ya harusnya jangan dibebankan kepada masyarakat ketika tata kelola BPJS-nya bermasalah. Itu dulu yang diadres, diperbaiki terlebih dahulu. Maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan-kenaikan. Tetapi yang terjadi tidak. Kita tidak tahu apakah tata kelola BPJS-nya diselesaikan atau tidak. Tapi yang jelas, direksi Dewan Pengawas BPJS itu mendapatkan gaji yang luar biasa besarnya. Konon mencapai 300 jutaan. Wah, kalau 300 jutaan itu besar sekali gajinya. Jauh lebih besar dari gaji BUMN ring 3, ring 4. Padahal kita tahu bahwa ini bukan perusahaan yang sebenarnya harus mencari keuntungan, tapi perusahaan yang menjalankan kewajiban negara untuk memberikan yang namanya jaminan sosial, dalam hal ini jaminan kesehatan